Larutan. Larutan jenuh, larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan larutan asam dan basa. Anggota kelompok 1. Alvina Putri Ayuni. 2. Tesya Mafasa Wulanda Eri. 3. Redatul Mufaza. 4. Siska Ulandari. A. Tujuan. Setelah melakukan kegiatan ini, diharapkan praktikan dapat 1. Menentukan kelarutan suatu zat dalam air. 2. Menentukan zat yang tergolong ke dalam elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit. 3. Menentukan apakah suatu zat bersifat asam, basa, atau netral. Keempat, menentukan suatu zat tergolong ke dalam asam kuat, asam lemah, atau basa lemah. B. Alat dan bahan. A. Larutan jenuh. 1. Alat. Neraca teknis. Cawan penguap. Kasa. Gelas ukur 100 ml, sendok porselen. Gelas piala 100 ml 1 buah, tungku kaki 3. Lampu spiritus, batang pengaduk. 2. Bahan, air, garam dapur. B. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. 1. Alat elektrolit. Tester 1 unit gelas piala 100 ml 6 buah. Gelas ukur 100 ml 1 buah. 2. Bahan, larutan CH3COH 0,5 m. Larutan HCl 0,5 m Aquades. Larutan NH4O 0,5 m. Larutan NaO 0,5 m. Larutan gula 10%. B. Alat dan bahan. 1 buah sendok porselen. 1 buah batang pengaduk. 2 buah labu semprot. 1 buah pipet tetes. 5 buah. 2. Bahan 1 alat. Larutan NaO 0,5. Larutan CH3COH 0,5 m. Aquades. Kertas lakmus tetes. Larutan HCl 0,5 m. Larutan NH4O 0,5 m. Larutan NATO 0,5 m. Larutan NATO 0,5 m. pH indikator universal. Siapkan gelas piala, tambahkan 25 ml air dan setengah sendok garam sampai larut lagi. Masukkan larutan garam tersebut ke dalam cawan penguap, timbang dan panaskan hingga menguap sehingga menjadi garam gandul dan timbang kembali. Pasanglah alat elektrolit tester. Hubungkan dengan arus 9 volt. Siapkan gelas piala buah, tambahkan 50 ml larutan yang berbeda. Masukkan 2 elektroda tidak bersentuhan bergantian, amati larutan. Larutan asam dan basa, masukkan beberapa tetes zat di atas plat tetes. Tetesan diuji dengan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Amati perubahan warna kertas lakmus. Tentukan di antara zat-zat tersebut bersifat asam, basa, dan netral. Hasil pengamatan larutan jenuh, massa cawan penguap 37,55 gram, massa cawan ditambah netro 70,81 gram, volume larutan 20 ml, larutan natro 328,5 gram per liter. Larutan elektrolit dan non-elektrolit CH3COH. Lampu redup ada, gelembung elektrolit lemah. Hakel lampu terang ada, gelembung elektrolit kuat. NaO lampu terang ada, gelembung elektrolit kuat. NaC lampu terang ada, gelembung elektrolit kuat. Aquades lampu tidak menyala, tidak ada gelembung non-elektrolit. Larutan sabu ada, gelembung elektrolit lemah. Larutan asam dan basa NaO lakmus biru tetap, lakmus merah jati biru. pH 13 basa kuat. Hakel lakmus biru jati merah, pH 1 asam kuat. CH3COH lakmus biru jati merah, pH 3 asam lemah. Sabun lakmus merah jati biru, pH 8 basa lemah. NaCl pH 7 netral. Aquades pH 7 netral. Pembahasan larutan jenuh. Larutan jenuh terjadi ketika zat terlarut sudah tidak larut lagi. NaCl memiliki kelarutan yang cukup tinggi dalam air. Kelarutan dipengaruhi oleh suhu, jenis zat, dan pelarut. Semakin banyak zat yang dapat larut hingga titik tertentu, maka larutan tersebut disebut larutan jenuh. Elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit menghasilkan ion sehingga dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit tidak menghasilkan ion sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan asam dan basa. Perubahan warna lakmus dan nilai pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan larutan. Semakin kecil pH, semakin asam, semakin besar pH, semakin basa. Kesimpulan, tiap zat memiliki tingkat kelarutan yang berbeda dalam air.
Z dapat digolongkan menjadi elektrolit kuat dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik larutan, dapat bersifat asam basa dan netral. Asam dan basa memiliki kekuatan yang berbeda, yaitu kuat dan lemah.